Piye Mas Jere debat cawapres gak jadi? Ya. Bener Malah bener nggak itu? Terus kita bisa menilai itu gimana medianya sekarang? ya nilai aja bapaknya. Contohnya kayak yang dulu. Bapaknya membangun negara, anaknya jual pulau. Serba-serbi pemilu. Nah, untuk mengawasi Apa yang mau pemilu. diawasi? Piye Mas Jere debat cawapres gak jadi? Ya. Bener Malah bener nggak itu? katanya sih gitu. Nggak ada, bukan nggak jadi. Oh, Ditiadakan. alasannya? Kalau alasannya sih aku nggak tahu ya. Tumben Anda nggak tahu. Aku belum update kalau yang itu. Kayaknya FYP itu. Enggak ke FYP ku. Heeh. Aku juga kurang tahu itu. Masalahnya apa sih? Kayaknya ada salah satu cawapres yang nggak mau. Kan mangkir terus. Nggak mau. Iya nggak mau kan. Ya terus kita bisa menilai itu gimana medianya sekarang? Ya nilai aja bapaknya. Ya anaknya orang tentu podo karo bapaknya. Iya. Walaupun jatuhnya nggak jauh. Bener. Iya jatuhnya nggak jauh. Tapi kan sempar cah cili ya tambah adoh juga Gus. Apalagi jatuhnya di pinggir sungai kan. Nah tambah jauh lagi. Contohnya kayak yang dulu. Bapaknya membangun negara, anaknya jual pulau. Cuak. Cuak. Bercanda. Bercanda gitu. Beda. Cuman ya kalau aku sih menurutku ya apa ya Gus ya? Kurang serak aja lah. Ya nggak seru lah. Ya. Debat capres cawapres itu kan menjadi tolak ukur kita kan, masyarakat atau Betul. rakyat yang ada di bawah untuk menilai calon pemimpin kita yang nantinya akan memimpin kita loh. Ya, cuman kalau menurutku gini, persepsiku ya. Persepsiku kan dia pernah ditanya masalah lapangan pekerjaan tuh. Yang suruh jadi pengusaha itu. Itu. Menurutku itu bagus kalau disampaikan oleh seorang pengusaha, Gus. Memang yang menyampaikan bukan pengusaha, Cawapres kan. oh Gitu. Mas, jadi aku ya pengen jadi pengusaha. Tapi modalnya kok ratakan gini bi. Nah, makanya yang jadi poinku itu aku mendengar itu tuh sebenarnya ya antara excited sama kecewa. Iya. Excitednya, semangatnya, oh berarti dia ini mendidik untuk menjadi pengusaha kan. Oh, dia kepengen warganya jadi pengusaha. Ya. Dari kalimat itu nilai plusnya. Tapi minusnya yang dia sampaikan harusnya pahami dulu. Apa Kan nih? nggak semuanya jadi pengusaha toh. Jolek semua jadi pengusaha ya yang Kalau semuanya jadi produsen, siapa jadi konsumen? iya. Siapa yang jadi karyawan kan gitu. Tapi ya bisa jadi pengusaha itu kan belum spesifik kan. Pengusaha apa gitu kan. Ya, usaha cari kerja. Cari kerja itu ya usaha loh. Iya, cuman kan kalau dari kualitas si pembicara, kita kan tahu arahnya kemana. Nggak mungkin dong dia ngomong pengusaha tapi usahanya cari kerja. Kelasnya beliau loh. Masuk pengusaha martabak. Ya lek semua jadi pengusaha martabak ya sapa sing arek tuku. Iya. Supaya nggak bosen mangan martabak terus. Nah, ya sebenarnya kan pengusaha mungkin diucapkan dia bener lah. Aku bilang bener karena ya it's okay jadi pengusaha. Banyak bidang kan di dalam bisnis usaha kan. Nah, ya Cuman wis. Emang diminta jadi pengusaha ya akses
permodalan dipermudah dong, kan gitu. Sebenarnya kan permodalan dari dulu sudah mudah, Pak, Mosok. lewat BRI. Cuaks. Tuh, Mudah bagi yang punya akses. akses, bagi yang punya anggunan. Ya, Ya sebenarnya jenenge negara ini banyak kok membiayai pengusaha-pengusaha kok, Pak. enggak loh, gini loh. Jadi pengusaha ya namanya anak muda, ya kan? Mhm. Anak muda diminta atau disolusikan, diinstruksikan, diarahkan untuk menjadi pengusaha. Oke. Nah, anak muda ini punyanya apa? Saiki kur wae lah, kur ibaratnya Ya, kur platformnya berapa sih? ya, 25 jutaan, Maksimal ya 50, 50. Untuk awalan berapa? Nggak 25, mungkin kan langsung 25, 50. 25. 25 itu pun Nah, kalau track recordnya baik dia ya. udah punya usaha dulu baru Nah, udah baru punya boleh. usaha baru bisa dapat 25. Mhm. Nah, kalau yang dia belum punya itu piye? Probabilitas antara yang punya dan yang nggak punya itu kan banyak yang nggak punya usaha. Ya. Cuman bukan bukan larinya bukan ke Hmm. situ, Pak. Masalahnya kalau kalau aku pribadi poinnya bukan ke situ. Tapi basically dalam kan di Indonesia ini banyak pemuda toh yang Hmm, cari kerja nih. ya, Nah, pemuda-pemudi. ya pemuda-pemudi. Basic mereka nggak semuanya pengusaha, Pak. Hmm, Gitu. Kita harus pahami dulu. Ada orang yang punya punya modal besar, punya akses bagus, tapi dia nggak pernah punya usaha. Kenapa? Karena basically dia seorang pekerja. ya bisa. Nah, seorang pengusaha pun suruh kerja nggak bisa, Pak. Nah, Nahan itu. batin, kayak saya. Nah, seorang pekerja pun suruh jadi pengusaha, mumet. Karena beda beda apa ya? Beda cara kerja kan pengusaha dan pekerja kan cara kerjanya beda. Makanya emang basicnya ada ada masing-masing. Itu statementnya ada kalimat tantangan juga tuh kayaknya. Tantangannya apa? Jadi pengusaha masa kalian anak muda loh, masa nggak berani jadi pengusaha gitu kan? Ya, Ya nggak ada itu tuh kalimat itu. heeh, ya udah ditantang balik, "Saya mau ada usaha, usahanya ini udah mulai berjalan, coba yuk modalin." Coblos saya dulu. Enono. Nek ngono yo mohon maaf ini, yang sudah-sudah, jangankan cawapres, caleg tanggane we lali, bukannya saya mau apa-apa ini ya kan. Kita belajar dari pengalaman, Pak. Masa iya nih, ada orang punya pacar, pacarnya selingkuh, terus masih mau ditampung, Wah, gitu. ya itulah. Ya seru, seru. Eh, nah menurutmu gini, Gus, kita bicara bicara tentang yang mungkin stepnya lebih tinggi lah, Apa kuwi? korupsi. Waduh, Menurutmu koruptor itu harusnya dihukum seperti apa, Gus? Menurut Gus Riansah. koruptor harus dihukum seperti apa? Iya, kalau di Jepang kan jelas dia bunuh diri, di Korea Utara dibunuh, dimiskinkan. Di Cina ya kalau nggak salah dimiskinkan 7 turunan segala macam. Yang efektif maunya ini kan bicara maunya rakyat nih, kita sebagai rakyat. Anda maunya sebagai Gus Riansah seorang koruptor. Koruptor mau diapakan? Nah, Aduh, apa lek koruptor ini? ayo. Ya susah. Lah kok susah? Lah wong ya nggak takut sama semuanya loh, sama Tuhan aja nggak takut kok. Iya,
Tapi Ya mau di maumu gitu loh, maumu diapain? mau tuh diapain? Ya nggak iso, nggak ada yang bisa menggambarkan. Kosakata yang tepat untuk menggambarkan koruptor mau diapakan tuh nggak ada. Kenapa? Karena Ya sekarang kejahatannya. kalau mau dibunuh, ibaratnya kan dihukum mati, ya Mhm, kan? mhm. Dihukum mati, ya ada sekarang ada HAM, Ya ya ini kan? kita nggak ngikutin ham-haman tai anjing itu, nggak usah. Itu kan peraturan tolol gitu loh. Orang yang di HAM aja belum tentu hak asasi manusia. Oke, sekarang ambil contoh. Kita bicara HAM nih, ya kan? Heeh. Saat koruptor ketangkep, kita nggak bisa membunuh karena ada hak asasi manusia di situ, betul? Ya, Bener nggak? ya, Sekarang aku tanya, saat dia korupsi, ngambil hak orang lain, berapa rakyat yang haknya diambil?